dan mengambil alih pengeluaran sijil halal yang dahulunya dikendalikan oleh Majlis Ulama Indonesia atau MUI bagi barang-barang Malaysia yang diimport oleh Indonesia untuk menggunakan logo baharu halal bagi Indonesia. Artinya cukup sekadar logo JAKIM. JAKIM arah tarik balik 11 produk makanan Indonesia selepas ujian makmal sahkan ada DNA babi. Padahal beberapa produk ini udah ada sertifikat halalnya dan udah ditempel juga di kemasannya. Tentu ini sangat merugikan konsumen yang terkhususnya adalah konsumen muslim yang ingin menjamin apa yang dikonsumsi dengan logo halal tersebut. Indonesia sudah masuk ke peringkat 2 untuk halal food yang tadinya nomor 4. Sekarang nomor 2 tinggal selangkah lagi mengalahkan Malaysia. Industri halal di Malaysia diiktiraf di seluruh dunia tau. Logo halal Malaysia telah digunakan pakai lebih daripada 25 buah negara. Kena faham baik-baik. Tanda halal itu bukan makna halal saja. Tanda itu adalah memudahkan umat Islam mengetahui apakah hukum secara umumnya makanan produk ini. Itu saja. Kadang-kadang berlaku benda itu haram. Kerana tanda halal itu disalahgunakan. Kadang-kadang berlakulah cop halal, tidak betul. Jadi bila kita ada tengok ada tanda halal, kita pergi di Indonesia, ni lembu babi ke lembu? Halo, sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Ria Oktorina. Produk halal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia kini tidak lagi memerlukan sertifikasi ulang dari Lembaga Halal Indonesia. Cukup dengan logo halal JAKIM, lembaga resmi dari Malaysia, produk tersebut sudah dianggap sah dan layak edar di pasar Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan kerja sama antara dua negara yang saling mengakui standar halal masing-masing, khususnya dari Malaysia, yang memang dikenal ketat dalam urusan sertifikasi. Terdapat sebuah badan khas pengeluaran sijil halal Indonesia dan mengambil alih pengeluaran sijil halal yang dahulunya dikendalikan oleh Majlis Ulama Indonesia atau MUI. Kini kolaborasi untuk Indonesia mengizinkan pada dasarnya penggunaan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM untuk diguna pakai terhadap produk-produk halal yang diekspor ke Indonesia, di mana tidak lagi ada keperluan untuk pihak Badan Pengeluar Sijil Halal Indonesia bagi mengadakan suatu SOP yang sedia ada bagi barang-barang Malaysia yang diimport oleh Indonesia untuk menggunakan logo baharu halal bagi Indonesia. Artinya cukup sekadar logo JAKIM. JAKIM arah tarik balik 11 produk makanan Indonesia selepas ujian makmal sahkan ada DNA babi. Umat Islam dinasihat elak beli atau pengguna. Sebanyak 9 produk dari Indonesia termasuk 7 yang ada sijil halal dikesan mengandungi DNA babi. JAKIM bertindak bersegera mengarahkan pengimport tarik balik semua produk terbabit daripada pasaran. Pengguna Muslim dinasihatkan lebih berhati-hati manakala Main dan Jain turut digerakkan untuk pemantauan penuh. Laporan boleh dibuat terus ke JAKIM jika jumpa produk meragukan. Ini ada jajanan makanan yang udah logo halal tapi ada unsur babi di dalamnya. Ada Cornish Fluffy Jelly, Cornish Marshmallow rasa apel bentuk teddy, Com-Com Carmelo, Com-Com Flower Mellow, Com-Com Marshmallow bentuk tabung, Hakiki Gelatin, Larbe TYL Marshmallow isi selai vanilla. Ini adalah jajanan anak-anak. Udah ada logo halalnya, tapi ada unsur babi, sudah didistribusikan, sudah dikonsumsi. Tentu ini sangat merugikan konsumen yang terkhususnya adalah konsumen muslim yang ingin menjamin apa yang dikonsumsi dengan logo halal tersebut. Tentu harus ada pertanggungjawaban secara tegas atas kasus ini. Dan untuk menjamin keselamatan dari konsumen muslim di Indonesia, pengecekan kehalalan dari suatu produk secara berkala untuk sekali lagi menjamin keselamatan konsumen muslim.
Ternyata di rak ini ada loh makanan yang mengandung babi padahal sudah ada logo halalnya. Beberapa hari yang lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menarik 9 produk dari pasaran karena mengandung porsin atau babi. Padahal beberapa produk ini udah ada sertifikat halalnya dan udah ditempel juga di kemasannya. Nah, 8 dari 9 produk itu jajanan anak dan gampang didapat karena ada di minimarket. Nih aku tunjukin 2 di antaranya ya. Yang pertama ini udah ada label halalnya. Yang kedua ini juga udah ada label halalnya. Nih aku tunjukin 9 produk yang lainnya ya. Nah, gimana? Dari 9 produk ini ada yang familiar nggak? Budaya halal itu sejak dari sekolah TK sampai perguruan tinggi. Oke. Kalau di Indonesia Pak bandingannya tadi Bapak mengatakan 3 saya kira di Indonesia akan menuju ke sana dan kelihatannya sudah jelas bahwa tahun 2022 kemarin Indonesia sudah masuk ke peringkat 2 ya untuk halal food yang tadinya nomor 4. Sekarang nomor 2 tinggal selangkah lagi mengalahkan Malaysia. Malaysia is on high alert after pork DNA was found in several Indonesian food products falsely labeled as halal. The Department of Islamic Development Malaysia, or JAKIM, has issued an urgent recall of these imports to protect Muslim consumers. On April 23rd, JAKIM confirmed that 9 out of 11 tested snacks contained traces of pork, despite being labeled halal. The findings came after lab reports from Indonesia's own halal authorities raised the alarm. Joint inspections with religious councils are now sweeping retail outlets across the country, pulling the offending products from shelves. JAKIM's Director General called the discovery a direct threat to Malaysia's halal ecosystem and warned importers to comply immediately. This breach has triggered regional concern, with Muslim communities in Singapore and beyond questioning how such products pass certification. Experts are now calling for stricter cross-border oversight and a major review of halal labeling process. For consumers, it's a stark reminder: religious trust and food safety go hand in hand and both demand vigilance. This is Batam News Asia, reporting from Batam. Logo halal Malaysia telah diguna pakai lebih daripada 25 buah negara, antaranya Amerika Syarikat, Brazil, Jepun, Korea Selatan, Kazakhstan, Mesir, UAE, Australia, New Zealand dan banyak lagi. Sejak beberapa kebelakangan bulan ini, banyak negara termasuk daripada Rusia, New Zealand, Brazil, Jepun dan juga Thailand ingin bekerjasama dengan Malaysia dalam industri halal. Bahkan kebanyakan negara yang majoriti bukan Islam juga turut berminat untuk bekerjasama dengan Malaysia dalam aspek industri ini. Logo halal Malaysia telah diiktiraf dunia. Industri halal di Malaysia diiktiraf di seluruh dunia tau. Jadi hari ini saya nak kongsi kepada anda semua berkenaan dengan industri halal di Malaysia. Baik, yang pertamanya berkenaan dengan pengukuhan industri halal. Pelbagai inisiatif yang telah pun diberikan oleh Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024. Salah satunya adalah pengukuhan industri halal. Selepas Kongres Ekonomi Bumiputera 2024, terdapat pelbagai lagi hasil penting yang diharapkan dapat kukuhkan lagi industri halal di Malaysia, terutamanya untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor ini. Yang pertama, penyertaan Bumiputera adalah dalam industri halal itu sendiri. Jadi kerajaan mengharapkan peningkatan penyertaan Bumiputera dalam industri halal. Sebenarnya kalau kita tengok masih rendah lagi tau. Hanya 38.7% daripada lebih 9,000 syarikat halal yang berdaftar. Jadi hasil daripada KEB 2024 diharapkan lebih banyak lagi usahawan Bumiputera yang akan terlibat dalam sektor ini melalui pelbagai lagi inisiatif yang disarankan. Rugi tau kalau kita tak ambil peluang ni. Jadi yang kedua pula adalah akses kepada pasaran global. KEB 2024 mencadangkan lebih banyak lagi kerjasama dengan syarikat global dalam sektor halal. Bila adanya kerjasama seperti ini, syarikat-syarikat Bumiputera dapat memperluaskan pasaran mereka ke luar negara, terutamanya dalam industri yang sedang berkembang pesat di negara-negara Islam dan Asia Tenggara. Yang ketiga pula, pembangunan teknologi digital dalam industri halal. Salah satu hasil utama daripada KEB 2024 adalah teknologi digital dalam industri halal. Dengan ini, syarikat halal termasuklah milik Bumiputera dapat mengakses platform e-dagang, pengeluaran dapat ditingkatkan dan memperluaskan lagi pasar mereka ke peringkat secara global. Yang keempat, penyediaan dana dan sokongan kewangan. Jadi kerajaan ada mencadangkan pembentukan dana khas dalam sokongan kewangan untuk syarikat Bumiputera yang nak kembangkan lagi produk halal mereka. Jadi sedikit sebanyak sebenarnya dapat membantu
membantu syarikat-syarikat kecil Bumi Putra dan mereka dapat tingkatkan kualiti produk mereka sendiri. Best kan? Okey, seterusnya yang kelima pula, latihan dan pembangunan kemahiran. KEB 2024 memberi galakan lebih banyak lagi program latihan dan pendidikan disediakan untuk usahawan Bumi Putra dalam bidang halal, termasuklah latihan teknikal dan pengurusan perniagaan supaya mereka lebih berdaya saing dalam industri halal. Yang keenam pula, polisi sokongan produk halal. Kerajaan mencaratkan untuk lebih fokus beli produk halal daripada syarikat Bumi Putra dalam projek-projek kerajaan untuk memberi sokongan kepada pengusaha halal Bumi Putra dan meningkatkan lagi permintaan terhadap produk mereka. Jadinya, KEB 2024 sangatlah mementingkan industri halal di Malaysia, terutamanya dalam meningkatkan penyertaan dan kemampuan syarikat Bumi Putra untuk lebih berdaya saing di peringkat global. Dengan adanya inisiatif ini, tak mustahil industri halal negara akan terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih besar kepada ekonomi Bumi Putra. Malaysia's halal cert is one of the best in the world. In fact, that's something that I keep hearing from people, and we acknowledge that. Any particular reason why Malaysia halal cert is so powerful? I think because the conditions are quite stringent and we've had a long history of doing halal certification, not just in terms of our F&B, but also in terms of our food manufacturing. And it's got to do with a lot of other things that people don't think about, things like safety standards, for example, things like how, hygiene factors and all that. So, a majority of the food manufacturers in Malaysia that have halal certification are actually food manufacturers that are owned by non-Muslims to penetrate not just the Malaysian market but the larger halal market as well. So that's why the halal certification is one that is very recognized and important, and probably why there was such an adverse reaction when Theresa used the word memalukan. Kena faham baik-baik. Tanda halal itu bukan makna halal saja. Tanda itu adalah memudahkan umat Islam mengetahui apakah hukum secara umumnya makanan produk ini. Itu saja. Kadang-kadang berlaku benda itu haram kerana tanda halal itu disalahgunakan. Tapi Islam tidak sampai kita kena cek sampai di kilang. Ad-dinu yusrun, agama mudah. Jadi kalau ada tanda halal, insya-Allah boleh makan. Tapi bila tidak ada tanda halal, bukan makna haram. Tanda itu saja. Tanda itu sebagai alamat saja. Kita naik kereta ditulis kanan Kuala Ketir, kiri Kulim contoh. Dia pun pergi kanan. Mana? Rupanya budak-budak pusing. Patut kiri Kuala Ketir, terbalik dah. Jadi kadang-kadang berlakulah cop halal, tidak betul. Tapi hak tu nadir, jarang-jarang. Hak pada asasnya tanda halal itu memang telah disahkan halal. Untuk memudahkan kita letak tanda halal. Jadi bila kita ada tengok ada tanda halal, kita pergi di Indonesia, pergi Thailand, pergi di Korea kadang-kadang, di New Zealand pun ada tanda halal. Jadi itulah tanda kita dibenarkan makan. Bukan tak ada tanda halal makna haram makan. Lebih memudahkan hati kita rasa senang. Bukan mesti kena tengok nombor telefon kilang. Nak beli biskut call kilang. Halo, ni kilang biskut. Baldi basuh betul-betul tak? Itu kipas pusing telur, susah nak makan. Nabi SAW dibawa balik, dihadiahkan keju daripada Syria, daripada Syam. Masa tu keju ni dua jenis. Satu buat daripada lembu, satu daripada babi. Nabi tak tanya ni lembu babi ke lembu, dan Nabi makan. Menunjukkan kalau tidak ada korenah orang yang membawa itu boleh menyebabkan jatuh pada perkara yang haram, maka Nabi terima. Itu memudahkan. Melihat bahwa keputusan ini sebenarnya merupakan langkah maju dalam memperkuat hubungan dagang antara dua negara serumpun. Dengan mengakui logo Jakim sebagai bukti kehalalan yang sah, Indonesia secara tidak langsung mengakui kredibilitas dan integritas sistem sertifikasi halal Malaysia yang selama ini memang diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu yang paling ketat, profesional, dan konsisten. Namun, ironinya muncul ketika publik Malaysia dikejutkan oleh masuknya produk asal Indonesia yang telah mengantongi label halal dari lembaga resmi Indonesia. Namun setelah diuji secara ilmiah di Malaysia, ternyata mengandung unsur babi. Hal ini benar-benar mengguncang. Apalagi Malaysia selama ini sangat menjaga reputasinya dalam urusan halal. Banyak negara luar, bahkan yang non-muslim sekalipun, mempercayakan standar halal mereka kepada sistem yang dibangun oleh Jakim karena sudah terbukti terpercaya dan tegas dalam menjaga integritas. Sebagai warga Indonesia, saya merasa ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa sistem yang seharusnya menjaga kemurnian dan kepercayaan umat justru bisa menjadi titik lemah
ketika tidak diawasi dengan ketat. Di tengah upaya membangun kepercayaan lintas negara melalui kerjasama halal, justru muncul celah fatal dari dalam sistem kita sendiri yang belum sepenuhnya siap memastikan bahwa semua produk yang dilabeli halal benar-benar bebas dari unsur yang dilarang secara syariah. Peristiwa ini seharusnya tidak dianggap remeh atau ditutupi. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri secara menyeluruh. Saya percaya bila sistem halal Indonesia diperkuat dengan proses yang transparan, audit independen, uji laboratorium yang objektif, serta pengawasan yang benar-benar profesional tanpa celah manipulasi, maka kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Kita harus memastikan bahwa setiap produk yang berlabel halal benar-benar melalui jalur yang halal pula, bukan sekadar tempelan stiker di kemasan tanpa kontrol mendalam. Mari kita belajar dari Malaysia, bukan dalam semangat kompetisi yang negatif, tetapi sebagai inspirasi untuk membangun sistem yang lebih baik. Malaysia telah membuktikan bahwa konsistensi, ketegasan aturan, dan profesionalisme bisa membawa kepercayaan besar dari dunia luar. Kita pun bisa melakukannya bila ada komitmen dan keberanian untuk berbenah. Saya memahami bahwa isu seperti ini sangat sensitif dan bisa menimbulkan perdebatan panas antara masyarakat kedua negara. Namun saya ingin menekankan bahwa video ini tidak dibuat untuk menyulut konflik atau memperbesar perbedaan. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk membuka mata dan hati, melihat bahwa kritik dari luar bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Mari kita ambil sisi baiknya, teladani apa yang bisa kita tiru, dan terapkan dengan cara yang sesuai dengan konteks bangsa kita sendiri. Jangan biarkan isu ini memecah kita. Jangan jadikan kesalahan sebagai alasan untuk saling menyalahkan. Jadikan ini sebagai bahan pembelajaran kolektif agar sistem halal kita lebih kuat, lebih kredibel, dan lebih dihormati, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga oleh komunitas global. Karena pada akhirnya, semua ini bukan hanya soal makanan, tapi soal tanggung jawab, amanah, dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang kita yakini bersama. Saya, Ria Oktorina, mengajak kita semua untuk tetap berpikir jernih, bersikap dewasa dalam menyikapi kritik, dan terus mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga dari kejadian ini, kita bisa membangun kembali kepercayaan dan memperkuat komitmen kita terhadap kehalalan yang sejati. Terima kasih telah menyimak konten ini di channel Ria Oktorina. Semoga tayangan ini memberi manfaat, membuka ruang refleksi, dan menjadi bagian dari perjalanan kita menuju bangsa yang lebih bersih, jujur, dan dipercaya dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.